Hai para jiwa baik, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu tentang luka batin masa lalu dan bagaimana cara mengatasinya. Banyak dari kita mungkin merasa ada hal-hal dari masa lalu yang masih mengganggu pikiran, perasaan, dan emosi. Tapi tenang, kamu tidak sendiri. Dan dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara kita bisa mengatasi luka batin tersebut. Saya harap video kali ini bisa sangat membantumu. Jadi, pastikan untuk terus menonton sampai selesai. Para jiwa baik, untuk memulai, mari kita bahas dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan luka batin masa lalu. Luka batin masa lalu adalah perasaan atau trauma emosional yang muncul akibat pengalaman buruk atau sulit yang pernah kita alami di masa lalu. Bisa jadi itu berasal dari kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, perpisahan, kata-kata kasar yang pernah kita terima, atau bahkan peristiwa yang menyakitkan yang terjadi saat kita masih kecil. Luka batin ini seringkali tidak tampak di luar, karena ia menyentuh bagian dalam diri kita, hati, pikiran, dan perasaan. Meski luka batin tak terlihat, beberapa tanda ini dapat menunjukkan bahwa kamu mungkin memiliki luka batin yang terpendam di dalam diri, seperti lebih memilih mengabaikan atau menekan perasaan daripada merasakan. Rasa takut atau khawatir berlebihan, perasaan rendah diri, dan ragu terhadap kemampuan diri. Sulit membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain, atau bahkan sulit melepaskan ingatan yang menyakitkan. Para jiwa baik, luka batin bisa berasal dari banyak hal, seperti perpisahan dengan orang yang kita cintai, rasa ditinggalkan, atau perasaan tidak cukup baik. Karenanya, luka batin bisa mengganggu hidup kita sehari-hari, seperti mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, atau membuat kita merasa tidak cukup baik. Luka batin masa lalu bisa menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan dan kedamaian batin kita. Kenapa luka batin ini bisa berpengaruh begitu besar? Karena otak kita seringkali mengingat kenangan buruk lebih lama daripada kenangan baik. Sebagaimana mekanisme bertahan hidup. Ini adalah perasaan yang bisa terus muncul dalam pikiran kita. Jadi, meskipun kita berusaha untuk menutupnya, atau bahkan sudah lama melupakan kejadian ini, perasaan yang muncul bisa kembali tanpa kita sadari. Ini adalah salah satu alasan mengapa luka batin bisa bertahan dalam begitu lama. Kenapa luka batin bisa bertahan begitu lama? Luka batin bisa bertahan lama karena kita cenderung menahan perasaan atau bahkan mengabaikan rasa sakit itu karena takut menghadapi kenyataan. Otak kita cenderung untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan sebagai bentuk perlindungan diri. Para jiwa baik, ketika kita mengalami rasa sakit emosional atau fisik,
otak kita menyimpan kenangan tersebut sebagai cara untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan rasa sakit serupa di masa depan. Jadi, kita seringkali menyembunyikan perasaan tersebut jauh di dalam diri. Bahkan, kita kadang-kadang menutupi luka batin dengan berbagai cara, seperti bekerja terlalu keras atau mencoba mencari kebahagiaan di luar diri kita. Padahal, yang kita butuhkan adalah penyembuhan internal. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, tetapi kadang justru malah membuat kita terjebak dalam kenangan negatif. Tapi meskipun kita mencoba menekan perasaan tersebut, ia tetap ada. Setiap kali kita mengalami stres, kesulitan, atau bahkan ketika saat berhubungan dengan orang lain, luka batin ini bisa saja muncul kembali. Hal ini terjadi karena otak kita masih mengingat dan mengaitkan kejadian tersebut dengan perasaan negatif. Saat kita menahan perasaan atau tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, yang justru dapat menyebabkan luka tersebut semakin dalam. Ini bisa membuat kita sulit untuk benar-benar sembuh. Para jiwa baik, jika luka batin tidak segera kita atasi, hal tersebut akan berdampak negatif pada kehidupan kita sehari-hari. Luka batin dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, seperti memicu depresi, kecemasan, atau stres berkepanjangan. Selanjutnya, luka batin juga dapat menyebabkan turunnya kualitas hidup kita, karena munculnya perasaan tidak puas, stagnasi dalam kehidupan, dan sulit mencapai potensi diri. Luka batin masa lalu tidak hanya mempengaruhi perasaan kita, tapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi sangat berhati-hati dan sulit mempercayai orang lain lagi. Atau seseorang yang pernah gagal dalam sesuatu bidang mungkin merasa cemas atau takut mencoba lagi. Luka batin juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kita mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk kebahagiaan. Selain itu, luka batin juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita mungkin merasa kesulitan untuk membuka diri, berbicara tentang perasaan, menciptakan hubungan yang sehat, atau menunjukkan emosi kita secara jujur. Ini bisa menyebabkan kita merasa terisolasi dan kesepian, bahkan ketika kita berada di tengah banyak orang. Para jiwa baik, sekarang mari kita bahas cara-cara untuk mengatasi luka batin ini. Langkah pertama yang sangat penting adalah menerima dan mengakui luka batin kita. Terkadang kita terlalu menekan atau menyembunyikan perasaan kita karena takut untuk menghadapi kenyataan. Janganlah menyangkal perasaan tersebut atau berusaha menghindarinya. Dengan menyadari dan menerima bahwa kita telah terluka dan luka ini perlu untuk disembuhkan, merupakan langkah awal yang penting untuk kita bisa sembuh. Mengakui perasaan kita berarti kita memberikan izin kepada diri kita sendiri untuk merasakannya tanpa rasa bersalah atau takut. Berani menghadapi
adalah bagian dari proses penyembuhan dengan cara berhenti menghindari rasa sakit serta berani untuk merasakannya. Cobalah untuk berbicara tentang perasaanmu dengan orang yang kamu percayai atau tuliskan di jurnal. Ini juga dapat membantu kita memproses dan meresapi perasaan kita. Langkah berikutnya adalah berbicara dengan orang yang tepat. Seringkali kita merasa bahwa luka batin kita terlalu berat untuk dibicarakan. Bangunlah sistem pendukung bagi dirimu. Buka diri pada orang yang kamu percayai untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan. Berbicara dengan orang-orang yang kita percayai, seperti sahabat, teman, keluarga, atau seorang terapis, bisa sangat membantu. Mereka bisa memberi perspektif yang berbeda dan memberi dukungan emosional yang kita butuhkan. Para jiwa baik terkadang hanya dengan mendengar pendapat orang lain atau merasa didengar, kita bisa mulai merasa lebih lega. Jangan merasa bahwa kamu harus menyelesaikan semuanya sendiri. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Terapis juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik jika kamu merasa sulit untuk mengatasi luka batin ini seorang diri. Para jiwa baik, salah satu langkah yang paling sulit tetapi sangat penting adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada memberi diri kita sendiri kebebasan dari perasaan sakit. Memaafkan orang lain juga membantu kita melepaskan beban emosional yang kita bawa. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya memberi pengampunan kepada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Seringkali kita merasa terjebak dalam perasaan marah atau kecewa, dan itu bisa menghalangi proses penyembuhan. Tetapi dengan memaafkan, kita memberi diri kita kesempatan untuk melepaskan rasa sakit tersebut dan terus melanjutkan hidup. Para jiwa baik, langkah berikutnya untuk mengatasi luka batin adalah dengan berfokus pada kegiatan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Ini bisa berupa olahraga, meditasi, berkreativitas, atau bahkan berjalan-jalan di alam. Aktivitas ini dapat membantu kita untuk berpindah fokus dari perasaan negatif ke sesuatu yang lebih positif. Berolahraga misalnya bisa meningkatkan endorfin yang membuat kita merasa lebih baik secara fisik dan emosional. Begitu juga dengan berkreativitas seperti menulis, menggambar, atau melakukan kegiatan lain yang kita nikmati. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk melepaskan stres dan merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri, serta dapat pula meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih baik. Menjaga diri sendiri dengan cara yang baik juga sangat penting. Salah satu caranya yaitu dengan melepaskan luka batin melalui kesadaran. Cobalah untuk melakukan latihan meditasi dengan melakukan teknik pernafasan yang bisa membantumu untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Selain itu, kamu juga dapat melakukan journaling atau terapi untuk melepaskan emosi negatif. Ini adalah cara efektif untuk mengurangi kecemasan dan stres yang disebabkan oleh luka batin. Para jiwa baik, perjalanan untuk menyembuhkan luka batin tidaklah instan
dan tidak ada jalan pintas. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kesembuhan adalah langkah yang sangat berarti. Jadi, jangan terburu-buru atau merasa frustasi jika hasilnya tidak langsung terlihat. Setiap langkah yang kita ambil untuk menerima, memahami, dan melepaskan luka batin masa lalu akan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan dan kedamaian batin. Ingat, kamu tidak sendiri. Setiap orang memiliki luka batin mereka sendiri, dan dengan usaha yang terus-menerus kita bisa sembuh. Jangan ragu untuk meminta dukungan jika kamu merasa kesulitan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang kita bisa merasa kesulitan untuk sembuh, dan itu normal. Hal yang paling penting adalah terus berusaha dan mencari dukungan dari orang-orang yang bisa membantu kita. Para jiwa baik, mari kita mulai perjalanan ini dengan mengenali, memahami, dan menerima diri kita sepenuhnya. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi percayalah bahwa itu adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Saya berharap video ini bisa membantu kamu untuk lebih memahami luka batin masa lalu dan bagaimana cara mengatasinya. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dan setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah kemenangan besar. Jangan lupa, kamu juga berhak untuk bahagia dan damai dengan dirimu sendiri. Para jiwa baik, jika kamu merasa membutuhkan teman untuk membantumu dalam melepaskan luka batin masa lalu, atau hanya sekedar untuk berbagi cerita, komunitas jiwa baik hadir untuk membantumu tanpa merasa dihakimi. Di sini, kamu akan menemukan ruang yang aman untuk melepaskan beban dan belajar menerima dirimu apa adanya. Komunitas jiwa baik ada untukmu, menjadi teman setia dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Tulis di kolom komentar tentang bagaimana perjalananmu, atau jika kamu sudah merasakan sebelumnya, bagikan ceritamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaat yang sama. Setiap langkah yang kamu ambil membantu kita membangun komunitas yang lebih kuat. Para jiwa baik, saya sangat menghargai atas kepercayaan serta kebaikanmu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita terus terhubung dalam energi positif dan kebijaksanaan di setiap video berikutnya. Jaga dirimu dengan baik. Semoga perjalanan ini membawamu pada kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kelimbahan, dan kebahagiaan. Sampai berjumpa lagi.